Katolik is original. Kayak KFC loh. Karena menurut saya ada kekuatan dalam sakramen-sakramen yang memang tidak tergantikan oleh apapun juga. Kekuatan kita itu ada di mana? 7 sakramen itu. Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, termasuk juga dalam cobaan-cobaan hidupmu. Kalau Anda berpegang pada kekuatan sakramental, tidak ada yang terlalu berat dalam hidup. Amin. Anda lagi lesu, Anda lagi ringkih, datang Ekaristi. Amin. Amin. Anda lagi lesu, tidak didengarkan oleh istrimu, bapak-bapak, pergi adorasi. Mulai sekarang bapak-bapak, adorasi itu sangat menentukan. Kadang-kadang kita bapak-bapak berusaha untuk cerita pada istri mulutnya lebih banyak. Jadi kadang-kadang kita jangan ke istri dulu. Mungkin baik Anda sebelum ke istri cerita, Anda cerita dulu ke Tuhan. Seperti Ayub, Tuhan, mengapa istriku? Mungkin baik bapak-bapak tekun mulai adorasi. Halo bapak-bapak. Bapak-bapak itu yang merasa pria Kristiani sejati langsung ngomong siap gitu ya. Bapak-bapak siap. Bapak-bapak siap. Bapak-bapak siap adorasi? Siap. Bapak-bapak siap rajin Ekaristi? Kok turun? Siap. Menurut saya kita sudah terlalu lama meninggalkan kekuatan sakramen-sakramen itu. Juga sakramen perkawinan. Romo sudah pernah katakan dalam perjumpaan yang terakhir ya, sakramen perkawinan Anda antara suami dan istri menyembuhkan banyak hal. Asal Anda tahu doanya di mana. Kalau anak Anda sedang sakit, urapi dia sebelum ke dokter. Dalam kekuatan sakramen perkawinan yang kumiliki sebagai suami dan ayah, aku memberkati anakku, sembuhkan dia Tuhan. Berkati dia sebelum bawa ke dokter. Ya, Anda harus punya kekuatan itu. Para istri juga demikian. Romo katakan kemarin ya, kalau istri-istri banyak khawatir suaminya tugas ke luar negeri, Anda doakan, bawa foto suami Anda, taruh di depan Bunda Maria. Bunda Maria, ikat suamiku dengan rosario. Bunda Maria, rantailah kolornya. Dengan kekuatan sakramen perkawinan yang punya Bunda Maria, rantaikan kolornya, gepok yang kencang. Anda tidak usah takut cemas berlebihan. Asal Anda tahu gimana cara doa. Oke? Itu sakramen perkawinan ya, tak kasih tahu ya, sakramen perkawinan itu luar biasa. Anda punya karunia yang tidak pernah Anda bisa bayangkan, betapa besar, betapa indah, betapa mulia. Beneran ini. Coba Anda bayangkan. Kenapa, ini kan Anda sudah pernah tahu kan, kenapa roti dan anggur, Romo udah pernah ngajar. Karena roti gandum melambangkan kelaki-lakian, di dalam gandum itu ada endosperma, melambangkan kelaki-lakian. Di dalam anggur, supaya dia bisa jadi wine, ada bijinya yang harus diremukkan. Si melambangkan telur kewanitaan, telur perempuan, sel telur perempuan. Dan ketika digabung gandum dan anggur, keduanya melambangkan apa? Persatuan Kristus dengan gereja sebagai mempelai, melambangkan persekutuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Maka Anda itu sakramennya sangat mulia, benar? Sangat mulia. Pegang tangan istri Anda, pegang tangan suami Anda, pegang dan katakan, engkau mulia sekali, engkau mulia sekali. Pegang, engkau mulia sekali. Ya, ojo kepaksa. Cuman kadang-kadang ini kekuatan sakramental ini Anda nggak pakai gitu masalahnya. Anda nggak pakai, padahal kalau Anda berpegang tangan, Anda doa, merunduk, menyembah di dalam nama Yesus, Anda bisa sembuhkan anak Anda. Anda bisa sembuhkan altar finansial Anda yang rusak bersama-sama. Anda bisa sembuhkan bagian-bagian tubuh Anda yang sakit. Benar, banyak sekarang orang kena CA. Suami
tumpangi tangan. Tiap pagi persembahkan istrimu, pegang bagian yang kena sini. Tuhan sembuhkan istriku dengan berkat sakramen perkawinan yang ku punya, sembuhkan. Kalau Romo kan tidak bisa sembarangan pegang. Kalau suami boleh mendoakan, tumpangi tangan dengan kekuatan sakramen. Ini bukan lucu-lucuan, dengan ini beneran. Anda para suami punya kuasa luar biasa. Doakan istri Anda tiap hari. Tuhan, tutup bungkus dia, juga mulutnya. Bagian yang sakit itu Anda pegang. Kepalanya. Siapa di sini ibu-ibu yang sering sakit kepala? Biasanya begitu karena ketidakseimbangan hormon itu. Siapa yang sering sakit kepala? Ada? Minta suamimu tumpangi tangan di kepala. Doakan. Hah? Suaminya sudah meninggal. Lewat promo boleh, tapi jangan bayangkan aku berjodoh. Gila aku. Oke? Itu aja. Maka yang terakhir, api sudah Romo jelaskan, air sudah Romo jelaskan. Semua ujungnya adalah lambang pemurnian. Jangan takut pada cobaanmu. Jangan takut juga karena Allah memberikan air pemurnian lewat sakramen-sakramen gereja, kekuatan bagimu. Amin. 3 poin dari Romo tadi. Satu, kemurnian adalah soal pengendalian diri. Pegang pundak temannya. Poin kedua ajarannya, Anda bisa mengendalikan diri kalau Anda mampu melihat Allah bekerja dalam segala. Pilih gandum, jangan lihat ilalannya, lihat gandumnya. Maka matamu itu dicelekkan hanya melihat yang indah. Coba lihat kanan kiri, matamu apa ya? Dan yang terakhir, pengajaran kita, kemurnian itu datang karena kita tahu ada proses yang harus dilalui. Kadang-kadang Tuhan memberi kita api dalam bentuk cobaan-cobaan kehidupan, tapi saya nggak menyerah karena api itu memurnikan saya, memurnikan imanku dalam berdoa yang terus-menerus. Engkau dibenarkan karena doa. Amin. Engkau dibenarkan karena doa. Maka mengeluhlah di dalam doa. Dan terimalah dengan setia 7 sakramen gereja. Metafor air itu adalah metafor sakramen-sakramen gereja. Maka setialah, niscaya Anda akan murni, dan yang murni hatinya melihat Allah. Tuhan Yesus sayang padamu. Silakan MC-nya. MC. WC pasti ya, Bu ya. Sama Romo juga. Ujung tadu itu. Kita nyanyi satu lagu dulu untuk persembahan ya.